Saya mau pastikan apakah suara saya terdengar jelas. Ya, ya sekali lagi kami berterima kasih Bapak Ibu sudah berkumpul bersama dalam media virtual ini. Hari ini kita akan dari kami akan menjelaskan secara spesifik terkait dengan salah satu program yang kita akan tindak lanjuti untuk tahun ajaran berikut. Nah, Bapak Ibu sudah hadir di sini ada 37 partisipan. Kita akan menunggu 2 menit ya sebelum kita berdoa. Dan sambil menunggu, bolehkah Bapak Ibu memberikan reaction yang menggambarkan suasana perasaan Bapak Ibu hari ini? Silakan ya, yang mungkin bisa melihat. Oke, terima kasih. Ada reaction love ya. Hmm. Silakan Bapak Ibu bisa memberikan reaction untuk kita semua ya. Kita bisa perhatikan. Iya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah membagikan. Ada thumbs ya. Ya, ada yang angkat tangan juga ya. Bu Valeri, kenapa? Gugup. Baik, iya. Bapak Ibu, kita bersyukur kita memikirkan strategi di hari ini untuk bisa berjumpa melalui media virtual untuk mengakomodir kebutuhan kita ya. Ada yang mungkin dari tempat kerja, ada yang mungkin dari rumah, bahkan mungkin sepertinya ada yang di jalan. Nah, mohon nanti hati-hati Bapak Ibu di perjalanan ya. Semoga tetap bisa menyimak informasi yang kita bagikan di siang hari ini. Ini sifatnya memang untuk kami memastikan hal-hal yang kita kerjakan kita bisa Bapak Ibu bisa cermati untuk kita bisa kerjakan ya bersama-sama. Baik, dalam 1 menit ke depan nanti saya akan pimpin kita untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai sesi kita hari ini. Ya. Ada yang baru bergabung, terima kasih, selamat datang. Kita akan mulai. Izinkan saya membuka pertemuan kita dalam doa. Saya akan pimpin dalam doa Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapak di surga, kami berterima kasih untuk kasih setiamu, anugerahmu yang kami boleh nikmati, yang kami boleh lihat melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Terlebih dalam menjalankan panggilan sebagai pendidik, sebagai guru maupun sebagai orang tua, kami boleh terus dipimpin dan dipelihara oleh Tuhan. Kami boleh bersama-sama terus membangun kerjasama untuk kami memikirkan dan mempersiapkan proses pendidikan untuk mendukung anak-anak kami. Boleh bertumbuh dalam hikmat pengetahuan, terlebih boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Kami menyerahkan hari ini Tuhan, Tuhan pimpinlah percakapan, interaksi yang kami akan lakukan. Biarlah kami boleh bersama-sama melihat hal-hal yang kami akan kerjakan untuk kami kerjakan dengan bahu-membahu untuk menolong anak-anak kami makin bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Ini syukur kami, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan selamat siang dan terima kasih sudah bergabung meluangkan waktu untuk bisa hadir dalam Zoom di hari ini. Kita mengagendakan untuk hari ini kami bisa memberikan penjelasan terkait Sparks ya, yang detailnya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Valerie sebagai konselor untuk TK dan kelas 1 sampai kelas 2 di SDA Manado. Nah, selain Bu Valerie, juga ada beberapa guru yang hadir dalam ruangan ini, bahkan Bapak Ibu staf yang ada di room ini juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan Sparks, saya akan awali bahwa ini merupakan satu upaya yang kami boleh persiapkan untuk kita bisa mendukung anak-anak semakin bisa bertumbuh dengan efektif dalam perkembangan mereka, secara khusus untuk murid-murid yang akan masuk SD 1 ya. Nah, detailnya nanti Ibu Valerie akan jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah,
Sparks ini tidak lepas dari bagaimana kami di Sekolah Dian Harapan Manado terus menggumulkan bagaimana kurikulum dan setiap hal yang dikerjakan di sekolah itu semakin menolong anak dalam pertumbuhan mereka berdasarkan kalau kita lihat Bapak Ibu dari tengah di sini, kita terus melihat bagaimana kurikulum kami semakin ketat untuk bisa secara holistik mendidik murid untuk semakin mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dari kerangka kurikulum yang kami punya ada Christ Centered, Student Oriented, Teacher Directed, Community Connected. Jadi semua hal ini selama ini kita sudah upayakan dan dari kerangka yang seperti ini kami memikirkan hal praktisnya akan muncul seperti apa? Akan muncul pada transformative teaching and learning approach, akan muncul pada bagaimana immersive English environment itu kita bangun, dan yang terakhir akan muncul pada comprehensive inclusive practices. Nah, inilah yang secara spesifik yang kita akan lihat hari ini, bagaimana kita membangun praktek inklusi yang ada di Sekolah Dian Harapan Manado. Nah, kami terus memastikan Bapak Ibu juga melihat bagaimana kerangka ini kita bangun, dan kalau kita melihat secara spesifik pada bagaimana praktek inklusi yang kami upayakan di sekolah itu ada pada dua area ini Bapak Ibu ya. Differentiated instruction dan early intervention. Nah, comprehensive inclusive practices ini adalah satu pendekatan yang didasari pada sebuah pemahaman bahwa setiap anak itu unik, setiap anak itu adalah ciptaan Tuhan yang sesuai dengan gambar dan rupa Allah, dan kemudian mereka memiliki potensi yang bisa kita kembangkan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Nah, secara praktek dalam kurikulum yang kita pikirkan dan rancangkan di sekolah di SDH Manado, differentiated instruction ini, kita sudah mulai di dalam kelas-kelas. Guru-guru sudah memikirkan pendekatan apa yang bisa diberikan kepada murid sesuai dengan karakteristik dan kemampuan mereka. Nah, secara khusus pada early intervention, ini adalah support yang kami upayakan untuk kita bisa kerjakan bersama antara sekolah, orang tua, bahkan juga ada lembaga profesional yang di luar sekolah yang juga bisa berkontribusi untuk kita bisa mendukung anak-anak dalam pertumbuhan mereka. Nah, early intervention dalam hal ini program yang kami miliki di SDH itu berkaitan dengan Sparks. Ini kita sudah sempat sounding, komunikasikan kepada Bapak Ibu sekalian, setidaknya di 3 kali momen yang kita sudah lakukan. 12 Oktober kita sempat sampaikan hal ini juga dalam agenda open house kita di sekolah. Kemudian di 16 November tahun 2024, kita secara khusus memperkenalkan program Sparks ini. Nah, memang waktu itu targetnya adalah kepada Bapak Ibu orang tua K3 ya. Mungkin ada yang sudah sempat hadir waktu itu dan kita sudah memperkenalkan dan membagikan bagaimana pendekatan ini akan dikerjakan di sepanjang tahun ajaran berikut. Nah, di Desember juga Bapak Ibu juga sudah mendapatkan selebaran yang berkaitan dengan Sparks ya. Di sana Bapak Ibu melihat ada beberapa informasi penting yang berkaitan dengan Sparks yang akan dilakukan di SDH Manado. Nah, berkaitan dengan rancangan ini Bapak Ibu, hari ini kita terus mengupayakan juga ada momen lagi kami bisa secara rinci bisa memberikan penjelasan lagi, dan semoga Bapak Ibu orang tua bisa memperhatikan hal-hal yang sedang dipersiapkan ini. Nah, saya akan berikan ke rekan saya Bu Valerie untuk bisa berbagi kepada Bapak Ibu orang tua. Mari kita menyimak bersama dan nanti di akhir presentasi Bapak Ibu kita bisa berinteraksi. Ketika ada yang mau dikonfirmasi, yang mau ditanyakan, ini kesempatan yang kami berharap kita bisa manfaatkan bersama untuk kita bisa memperjelasnya.
Ya, baik. Saya serahkan ke Bu Valeri. Silakan ya, Bu Valeri. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Ya, Terdengar Bu Valerie. terdengar, terdengar. Oke, Ya. terima kasih Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu perkenalkan nama saya Ibu Valeri gitu ya Bapak Ibu. Saya merupakan konselor di TK dan SDH Manado sendiri. Dan kali ini saya izin untuk present gitu ya Bapak Ibu terkait tadi yang Pak Dalvin sudah sampaikan juga terkait Sparks ini gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada beberapa yang sudah sempat mendengarkan penjelasan terkait Sparks, tapi kali ini saya akan menjelaskan ulang begitu ya terkait Sparks ini. Seperti yang tadi disampaikan juga oleh Pak Dalvin, Sparks ini merupakan bagian dari salah satu program di sekolah inklusi gitu ya SDA Manado ini gitu. Sekolah inklusi adalah sekolah yang memang menerima keberagaman dari setiap murid kita begitu yang membuat kita perlu juga beradaptasi dengan setiap keberagaman anak-anak, keterbatasan mereka, kemampuan mereka, kekuatan mereka begitu. Dan kita melihat masing-masing setiap anak ini memiliki citra dirinya mereka masing-masing begitu ya yang kita perlu bimbing, perlu didik dengan baik begitu. Nah, Bapak Ibu, di Sparks ini terdapat dua program begitu ya. Ada yang pertama ada early intervention dari diantaranya ada search and teach. Yang kedua ada in-house therapy. Nah, dari dua program ini di tahun ajaran mendatang kita akan menerapkan yang pertama terlebih dahulu yaitu di early intervention yang tadi Pak Dalvin sempat sampaikan juga gitu ya Bapak Ibu. Yang ada search and teach ini. Nah, kali ini saya akan menjelaskan di yang pertama dulu ya Bapak Ibu dari Search and Teach ini. Search and Teach ini merupakan sebuah program Bapak Ibu yang cukup eksklusif gitu ya karena memang dibangun secara khusus dari Sekolah Dian Harapan dan program ini masih termasuk program yang baru berjalan begitu ya di beberapa tahun sebelumnya dan Search and Teach ini sudah dijalani oleh beberapa SDH Bapak Ibu ada di SDH Lipo Village, ada SDH dan Mogot, SDH Bogor dan kali ini di tahun ajaran mendatang Bapak Ibu akan ada di SDH Manado Ranutana gitu. Nah, Search and Teach ini tentunya punya dasarnya juga ya Bapak Ibu. Hal apa sih sebenarnya yang membuat kami begitu mau untuk bisa membangun program ini, menjalani program ini. Nah, Bapak Ibu izinkan saya mengenalkan salah satu riset ya yang menjadi dasar kami juga begitu. Ada satu penelitian Bapak Ibu yang menjelaskan bahwa 90% perkembangan otak anak itu sangat aktif di usia sebelum 5 tahun mereka yang kita biasa sebut sebagai golden age-nya mereka. Nah mungkin Bapak Ibu juga sempat tahu ya begitu di golden age mereka biasanya adalah di waktu-waktu yang sangat penting gitu untuk anak-anak bertumbuh, anak-anak mengenal sesuatu, anak-anak belajar. Maka dari itu mungkin Bapak Ibu juga mengenalkan anak-anak untuk bisa masuk ke dalam sekolah begitu ya, untuk bisa belajar. Nah, bahkan seorang anak itu dari ketika dia di kandungan Bapak Ibu, perkembangan otaknya itu sangat aktif gitu ya di momen-momen seperti itu. Nah, makanya di usia K3 sekarang sebenarnya usia yang cukup krusial juga untuk mereka banyak belajar karena di momen mereka sekarang ini nih yang paling banyak mereka mulai mendapatkan informasi lebih banyak, mereka banyak meniru, mungkin Bapak Ibu lihat ya anak-anak kalau misalnya suka meniru gurunya atau misalnya suka meniru papanya, suka meniru mamanya gitu ya. Dan biasanya bahkan dalam bahasa-bahasa mereka, aksen-aksen mereka begitu. Nah, itu juga yang anak-anak itu mudah pelajari di usia golden age mereka. Nah, ini beberapa aspek gitu ya Bapak Ibu, ada motor planning, di speech and language-nya, vocabulary-nya, kemampuan matematikanya, music, dan juga kontrol emosi mereka. Nah, ini adalah hal-hal yang mungkin Bapak Ibu juga perlu perhatikan untuk perkembangan anak-anak kita begitu ya, di K3 juga begitu. Nah,
Bapak Ibu untuk mendapatkan setiap informasi itu, setiap pembelajaran itu. Tentunya otak mendapatkan informasi melalui indera-indera yang kita miliki gitu ya Bapak Ibu. Kita biasanya tahu gitu ya bahwa indera-indera yang kita miliki itu ada 5 gitu ya. Ada indera peraba, indera penciuman, pendengaran, pengecap, dan juga penglihatan. Ternyata gitu ya Bapak Ibu, terdapat penelitian di masa kini juga gitu ya, di mana indera-indera yang kita miliki ternyata tidak hanya 5 saja gitu ya Bapak Ibu. Ternyata ada indera lainnya yang memang menjadi dasar utama untuk seorang anak, bahkan kita sebagai yang sudah dewasa, sebagai indera yang memang tujuannya untuk mendapatkan informasi lebih lagi begitu. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya mengenalkan ada kedua indera yang mungkin Bapak Ibu mungkin tahu gitu ya, atau beberapa Bapak Ibu juga mengenal gitu. Yang pertama itu adalah indera di vestibular, yaitu keseimbangan. Nah, indera ini biasanya tergantung dari pendengaran kita ya Bapak Ibu di rumah siput kita yang menentukan keseimbangan kita. Biasanya anak-anak yang misalnya main ayunan, apakah mereka takut atau mereka excited kalau misalnya main ayunan, atau mereka ketika melihat ke bawah apakah dia ketakutan di ayunan atau mereka happy kayak gitu. Nah, itu cara pengaturan keseimbangan seorang anak gitu, Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah proprioseptif atau kekuatan sendi, di mana kekuatan dari sendi-sendi kita itu adalah bagian aspek indera yang memang membantu kita untuk bisa belajar juga. Bagaimana sih contoh-contohnya gitu ya Bapak Ibu? Salah satunya digambar ya gitu Bapak Ibu yang bagaimana seorang anak bisa menahan badan mereka, bagaimana mereka menggenggam, bagaimana mereka melempar begitu. Atau ketika mereka menulis kayak gitu. Nah, ini adalah bagian dari kekuatan sendi mereka. Maka dari itu, Bapak Ibu, kita perlu mengenal juga nih begitu ya. Kadang di momen-momen zaman sekarang ya gitu ya di gen alpha anak-anak K3 ini mungkin juga sudah banyak terpapar gitu ya dengan namanya teknologi gitu ya seiring berjalannya dengan generasi yang ada. Dan kadang banyak ya fenomena gitu ya Bapak Ibu, kadang ada anak-anak yang rasanya belajar itu rasanya membosankan, kalau menulis cuman semenit aja udah capek gitu, atau misalnya cuman buat mewarnai satu lembar aja udah melelahkan untuk anak-anak kayak gitu. Terus kalau misalnya diajak mungkin belajar angka, belajar huruf kayak gitu, mereka sudah mulai malas kayak gitu, atau misalnya nggak tahu cepat menyerah kayak gitu. Nah, Bapak Ibu, kita perlu melihat kenapa ya kira-kira seorang anak ini bisa bosan atau cepat telat, cepat menyerah gitu ya. Seiringan dengan gen alpha yang semakin berkembang juga teknologi juga ya Bapak Ibu, anak-anak itu sudah mulai terpapar dengan namanya kesenangan yang instan gitu ya Bapak Ibu, yang mereka bisa dapatkan melalui video, mereka bisa dapatkan melalui games kayak gitu, yang membuat mereka terkadang ketika melihat belajar itu menjadi suatu hal yang tidak menyenangkan karena itu harus dilakukan dengan usaha, tidak instan gitu ya Bapak Ibu. Nah, izinkan saya mengenalkan satu dasar gitu ya Bapak Ibu untuk kami juga mengenal perkembangan anak-anak gitu ya terkait kemampuan belajar mereka. Saya memperkenalkan ini ada piramida belajar Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa coba kenali juga untuk anak-anak Bapak Ibu gitu ya. Nah, piramida belajar ini adalah salah satu aspek gitu ya Bapak Ibu, di mana kita melihat kemampuan seorang anak apakah sudah sesuai dengan perkembangan usia mereka begitu ya. Nah, di usia K3 ini kan anak-anak sudah sekitar usia 5 sampai 6 tahun ya gitu ya yang mau untuk bisa naik ke sekolah dasar nih gitu. Nah, untuk mencapai di sekolah dasar tentunya anak-anak sudah mulai dikenalkan ya terkait mungkin huruf, angka, um, mengetahui inisial ketika singa gitu ya depannya S gitu. Oh, inisialnya S kayak gitu. Nah, itu adalah aspek di bagian paling atas Bapak Ibu. Gitu ya. Kemampuan yang anak-anak seharusnya sudah capai di bagian puncak paling atas yaitu di academic learning ini.
Nah, untuk anak-anak bisa mencapai di academic learning ini, Bapak Ibu, tentunya punya fondasi-fondasi di bagian piramida belajarnya yang Bapak Ibu perlu perhatikan gitu ya. Nah, salah satunya yang paling penting yang tadi saya sampaikan adalah di bagian terbawahnya gitu ya Bapak Ibu, di bagian sensorinya. Nah, Bapak Ibu perlu melihat kemampuan dari anak-anak gitu ya. Ketika sensori mereka apakah sudah terstimulus dengan baik atau belum sesuai dengan perkembangan usianya. Contoh, anak-anak yang misalnya dikasih tahu, nah tolong ambilkan ini ya, ternyata yang diambil yang lain begitu. Nah, berarti apakah ada hal yang perlu diperhatikan begitu? Berarti mereka ada sesuatu hal yang bermasalah di bagian pendengaran mereka, atau misalnya mereka kesulitan untuk bisa berjalan di atas garis lurus gitu ya, berjalan di atas trotoar yang kayak harus menjaga keseimbangan mereka kayak gitu. Nah, di usia seharusnya gitu ya Bapak Ibu, di usia 5 sampai 6 tahun anak-anak itu sebenarnya sudah bisa mengontrol diri mereka, mengontrol badan mereka untuk bisa um, menjaga keseimbangan, kekuatan sendi mereka, ataupun yang lain-lainnya gitu ya Bapak Ibu, sesuai dengan perkembangan usianya. Nah, tadi yang saya sampaikan juga gitu ya, di Gen Alpha kali ini gitu ya, banyak anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget sehingga stimulus untuk sensori-sensori lainnya itu tidak terpenuhi Bapak Ibu. Bagaimana sih seorang anak biasanya main gadget? Apakah mereka biasanya duduk-duduk saja atau tiduran atau mereka sambil berlari atau mereka sambil apa gitu. Nah, kita perlu memperhatikan gitu ya, apakah anak-anak ini sudah terpenuhi kebutuhan sensornya atau belum. Jangan-jangan terlalu banyak gadget juga itu juga bisa mempengaruhi seorang anak akhirnya sensornya tidak terpenuhi. Contohnya di sensori peraba mereka. Ketika mereka mungkin main gadget gampang ya gitu. Tapi ketika misalnya di kelas gitu ya di sekolah, ketika bermain pasir atau misalnya bermain lagi tekstur atau sensori, jangan-jangan anaknya malah jadi takut, kotor, jijik kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu tanda-tanda yang Bapak Ibu juga perlu untuk bantu agar mereka bisa merilis gitu ya. Merilis kebutuhan mereka bahwa ini sebuah hal yang wajar untuk mereka. Jangan sampai kita melewatkan momen-momen itu gitu ya Bapak Ibu di usia mereka yang masih golden age ini gitu ya. Maka dari itu di usia sebenarnya di 5-6 tahun ini boleh perbanyak lagi Bapak Ibu untuk kegiatan yang memang melatih sensori mereka. Contohnya dengan bermain di luar, jadi outdoor atau bermain di playground gitu ataupun lainnya gitu. Jadi Bapak Ibu perlu perhatikan hal-hal ini. Kenapa sih sensori ini penting untuk nantinya anak-anak memahami sampai di puncak academic learning ini gitu ya Bapak Ibu. Karena sensori ini adalah hal yang dibutuhkan ketika nantinya mau membaca ataupun mau menulis ataupun mau untuk bisa mendengarkan kelas yang perlu untuk duduk tenang gitu ya Bapak Ibu. Nah, um, proyeksikan Fitri ini kan ke sekolah dasar gitu ya Bapak Ibu di kelas 1. Nah, udah menginstruktur atau harus berulang kali gitu ya. Papa Mama harus kayak nah tolong ambilkan ini. Jangan bukan masalahnya anaknya nakal, tapi ternyata anaknya ini tidak terpenuhi sensori dari pendengarannya atau misalnya mereka tidak paham. Ya, sepertinya Bu Valeri terkendala koneksi ya. Minta bantuan Bapak Ibu guru-guru TK bisa bantu infokan ya di area sana. Ibu BK di tes-tes. Oke. Bu Valeri udah bergabung lagi.
Oke, suara saya masih ada, Ya, Pak. ya. Tadi sempat terputus, Bu. Oke. Jadi sampai mana ya, Pak? Sudah terputus ya? Oke. Ya, di masuk kelas 1, Bu Valerie. Oke. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu, bagaimana kita memperhatikan lebih lagi terkait sensori mereka untuk bisa nantinya mencapai di kelas 1 itu membutuhkan kemampuan academic learning ini perlu perhatian untuk dasar-dasarnya lagi Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa sepelekan ya Bapak Ibu perkembangan seorang anak bahkan kebutuhan mereka sesuai dengan usia mereka. Jangan-jangan ketika anak mudah menyerah, anak mudah putus asa, atau anak sulit banget untuk bisa belajar, itu bukan karena anaknya yang malas, itu bukan karena anaknya yang tidak mau, itu bukan karena anaknya yang nakal, tapi mungkin saja dasar-dasar dari pembelajaran yaitu kebutuhan sensori mereka belum terpenuhi Bapak Ibu yang Bapak Ibu perlu untuk dampingi kayak gitu. Nah, maka dari itu kami menggunakan program search ini Bapak Ibu. Search ini adalah instrumen yang kami gunakan untuk bisa mengevaluasi anak usia 5 tahun 3 bulan hingga 6 tahun 8 bulan yang rentan terhadap kegagalan belajar. Nah, instrumen ini ditujukan untuk anak-anak bisa dilihat gitu ya kemampuan persepsi mereka untuk kemampuan dasar membacanya di tingkat TK ataupun pada awal kelas 1 gitu. Jadi tujuannya adalah untuk bisa nantinya search ini memprediksi kesulitan belajar anak secara individu, memprofilkan juga kira-kira kekuatan mereka di mana, kelemahan mereka di mana, dan juga sebagai guru kita juga tahu bagaimana untuk mengintervensi anak-anak kita serta kalaupun ternyata memang anak-anak Bapak Ibu ternyata memang butuh untuk bisa dicek lebih lagi gitu. Nah, ini salah satu instrumen yang bisa membantu gitu ya Bapak Ibu untuk lebih peka gitu ya terhadap anak-anak begitu. Nah, Bapak Ibu search ini tidak mengukur IQ anak-anak ataupun academic achievement mereka gitu ya. Search ini juga tidak menentukan status atau diagnosa tertentu begitu Bapak Ibu. Tapi ini lebih ke arah kita melihat kemampuan dasar membaca mereka apakah sudah terpenuhi ataupun sudah berkembang sesuai usianya atau belum begitu Bapak Ibu. Nah, search ini waktu pelaksanaannya itu ada dari sekitar 30 hingga 45 menit gitu ya Bapak Ibu. Yang terdiri dari 10 subtes di mana ada 3 subtes persepsi visual, 2 subtes pendengaran, 2 subtes intermodal, dan 3 subtes citra tubuh. Nah, Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan 10 subtes ini sebagai 10 subtes yang penting ya, Bapak Ibu, untuk kemampuan dasar seorang anak untuk mencapai academic learning mereka apakah sudah terpenuhi atau belum begitu. Yang pertama gitu ya, di persepsi visual. Di diskriminasi ada ingatan, kontrol visual motorik begitu. Ada berbagai ternyata Bapak Ibu cara mengetes anak apakah kemampuan visual mereka sudah baik atau belum. Visual ini berarti melalui penglihatan mereka. Apakah misalnya mereka sudah bisa membedakan belum gambar yang ini? Apakah ini gambar yang sama atau berbeda? Terus juga di bagian visual figure ground. Bagaimana seorang anak bisa fokus akan satu objek benda. Bagaimana kita juga bisa melihat fokus yang mana yang mau kita lihat. Apakah cawannya, ataukah kita mau melihat bayangan dari sebuah muka begitu ya. Nah, terus juga visual closure, bagaimana seorang anak bisa melengkapi gambar yang hilang begitu. Ataupun visual memori mereka, ingatan mereka, apakah sudah baik atau belum penglihatan untuk ingatan mereka. Terus juga bagaimana mereka juga kontrol visual motorik ini adalah visual motor integration, di mana ketika anak melihat suatu gambar di depan mata mereka, apakah mereka bisa sesuai menggambar apa yang mereka lihat, atau jangan-jangan apa yang mereka lihat tidak sesuai dengan apa yang mereka gambar gitu Bapak Ibu. Jadi ini perlu diperhatikan juga. Dan ini adalah bagian dari
search juga gitu ya, bagian yang kami lihat kayak gitu untuk kebutuhan anak-anak. Selanjutnya di bagian auditori mereka. Di auditori mereka ini juga ada auditori diskriminasi dan juga auditori untuk pengurutan hafalan mereka. Nah, hal ini kenapa penting gitu ya Bapak Ibu, untuk kita melihat pendengaran mereka, mengecek pendengaran mereka apakah sudah baik atau belum. Jangan-jangan mereka masih kesulitan untuk membedakan satu suara dan satu suara dan lainnya kayak gitu. Maupun misalnya apakah mereka bisa mendengarkan suara gurunya ketika dalam satu kelas itu ribut. Nah, ini adalah salah satu kemampuan yang seharusnya anak-anak sudah berkembang sesuai dengan usianya begitu, Bapak Ibu. Jadi perlu diperhatikan juga gitu ya untuk anak-anak bisa terpenuhi atau belum nih perkembangan usianya. Nah, jadi yang kami lihat juga itu untuk sebagai dasar kemampuan mereka dalam nantinya membaca ataupun academic learning mereka kayak gitu. Auditory sequencing juga bagaimana mereka bisa mengurutkan suara. Terus ada juga auditory closure di mana mereka bisa mengidentifikasi suara yang hilang. Biasanya Bapak Ibu mungkin kayak sampaikan jangan ada teguran misalnya, jangan sampai tuh kayak gitu. Nah, ini adalah bentuk dari auditory closure ya, di mana mereka mengingat apa yang mereka harus lengkapi dari satu suara satu kata. Nah, itu apakah anak-anak bisa sampai situ atau tidak begitu. Nah, itu juga yang perlu Bapak Ibu mungkin juga cek, dan kami juga yang akan menerapkan search kepada anak-anak juga bisa melakukan itu. Nah, ada juga gitu ya Bapak Ibu terkait intermodal mereka, artikulasi mereka apakah sudah jelas atau belum. Jangan-jangan ada yang masih otot mulutnya yang masih belum tepat, ada yang masih mengaung misalnya, masih yang kayak kesulitan untuk bisa mengucapkan beberapa huruf, atau yang misalnya uh, harusnya sebut K tapi pakai T begitu, OT, atau misalnya kata-kata lainnya kayak gitu. Nah, dan ada ini namanya dikte intermodal ya, itu dimana yang tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu, mengidentifikasi huruf pertama atau inisial dari suatu kata begitu Bapak Ibu. Misalnya singa, singa huruf pertamanya apa? Singa. Oh, S itu apa? S gitu. Nah, apakah anak-anak sudah bisa atau belum begitu? Ini adalah kemampuan dasar dalam membaca seorang anak dan juga menulis kayak gitu. Jadi Bapak Ibu perlu untuk bisa melatih anak-anak juga kayak gitu ya. Dan yang subtes selanjutnya adalah citra tubuh mereka, arah, skema, jari, dan praksis. Apa aja sih Bapak Ibu gitu ya? Spatial perception ini, directionality and laterality. Directionality ini seperti apakah anak-anak tahu kanan dan kiri? Apakah anak-anak tahu atas dan bawah, depan dan belakang? Apakah anak-anak tahu kanannya saya itu berbeda dengan kanannya kamu kayak gitu. Kanannya mama beda sama kanannya anaknya kayak gitu. Nah, itu yang perlu untuk bisa kita latih juga untuk anak-anak. Ataupun misalnya, nak tolong mundur sedikit. Apakah mereka tahu gitu ya, mundur itu kemana, maju itu kemana. Nah, itu yang perlu diperhatikan gitu ya Bapak Ibu. Kanan dan kiri. Kenapa kita harus tahu kanan dan kiri? Karena nantinya ketika membaca, kita perlu belajar juga. Belajar membaca itu dari mana? Dari kiri ke kanan gitu ya, kalau di Indonesia. Nah, Bapak Ibu perlu perhatikan hal-hal ini. Dengan cara apa sih untuk melatih mereka gitu ya Bapak Ibu? Bisa dengan bersepeda, bisa dengan bermain skuter, atau yang lainnya. Ada tactile perception. Tactile perception ini berarti di bagian sensori peraba mereka. Bagaimana kita melatih informasi melalui peraba mereka. Apakah mereka tahu panas dan dingin, kasar dan halus, tekanan yang berat atau ringan, dan hal-hal lainnya. Nah, ini perlu kita lihat juga gitu ya, sensori peraba mereka apakah sudah bekerja dengan baik atau belum. Jangan-jangan mereka tidak bisa membedakan mana yang panas, mana yang dingin, mana yang kasar, mana yang halus, mana yang besar atau yang um, gatal gitu ya untuk mereka, atau yang lembut gitu untuk mereka, atau yang lainnya begitu Bapak Ibu.
Dan juga ada proprioception yang tadi ya, bagaimana kekuatan sendi mereka. Kekuatan sendi ini untuk apa gitu ya? Untuk kita bisa melihat kemampuan lari mereka, kemampuan mereka menulis, apakah sudah tripod cara menulisnya atau belum. Jangan-jangan mereka masih menulis dengan posisi tangan yang tidak tepat, yang membuat mereka cepat sekali menyerah untuk menulis, cepat sekali menyerah untuk bisa mengerjakan sesuatu karena mereka tidak memberikan posisi yang tepat untuk menggunakan pensil ataupun alat tulis lainnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, inilah aspek-aspek yang penting yang Bapak Ibu perlu perhatikan gitu ya untuk anak-anak kita bisa nantinya kemampuan dasar mereka dalam membaca maupun secara akademik learning-nya mereka gitu Bapak Ibu. Nah, maka dari itu kami juga menjalani program Teach, yaitu program intervensi ini yang berisikan terdiri dari 55 tugas nantinya untuk membangun seorang anak, perkembangannya, dan mendukung mereka untuk dipenuhi lagi gitu ya. Aspek-aspek mana yang belum terpenuhi untuk mencapai kemampuan membaca gitu ya bagi anak usia 63 hingga 80 bulan. Nah, program ini bukan intervensi membaca langsung ya Bapak Ibu seperti les baca tulis tidak gitu ya Bapak Ibu. Tapi program ini adalah untuk bisa menstimulus, membantu memantapkan fondasi lagi belajar anaknya. Jadi bukan langsung duduk di meja, duduk di bangku, meja terus tulis doang kayak gitu tidak. Bukan les baca tulis, tapi kita lebih ke stimulus memang aspek-aspek sensori mereka begitu Bapak Ibu. Nah, Teach ini akan dilakukan sebanyak 2 kali begitu ya Bapak Ibu setiap minggunya di jadwal yang disesuaikan dengan kesediaan anak maupun orang tua. Nah, Teach ini juga dilaksanakan dalam bentuk pull out session di mana seorang anak ini keluar dari kelasnya nanti akan bersama learning support atau konselor gitu ya Bapak Ibu sehingga nantinya pembelajaran ini akan dijalani dengan one on one. Jadi itu secara individu begitu Bapak Ibu. Nah, Teach ini merupakan program yang akan dilaksanakan di tahun ajaran depan. Jadi, kita akan mulai timeline-nya gitu ya Bapak Ibu. Kita akan melakukan search untuk semua anak K3 di 3 Februari mendatang hingga 14 Februari 2025. Jadi di mana anak-anak akan kita coba nilai gitu ya. Apakah sudah terpenuhi atau belum atau ada aspek-aspek lainnya yang memang masih butuh bantuan. Nah, ini akan sangat membantu untuk Bapak Ibu melihat lagi kira-kira apa yang perlu Bapak Ibu juga latih di rumah. Nah, untuk hasil search-nya gitu ya, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan laporan gitu untuk apa aspek-aspeknya yang memang belum terpenuhi, aspek-aspek mana yang menjadi kekuatan mereka, kelemahan mereka, dan yang perlu untuk diperhatikan lebih lagi. Dan kita akan melakukan teach di tahun ajaran 2025-2026, tahun ajaran mendatang di kelas 1, begitu Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa persiapkan terkait aspek-aspek ini begitu ya Bapak Ibu. Dan mungkin kalau Bapak Ibu juga baru pertama kali mendengar ini, begitu saya mengajak gitu ya Bapak Ibu untuk bisa juga bertanya begitu ataupun mendiskusikan bersama wali kelas maupun juga dengan learning support ataupun di hari ini juga gitu ya Bapak Ibu di pertemuan ini gitu. Jadi dipersilakan mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh untuk bisa raise hand maupun chat ya Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Mungkin bisa dibantu oleh Pak Dalvin ya untuk bisa. Iya, terima kasih Bu Valerie. Kita akan berinteraksi dengan Bapak Ibu orang tua. Jadi silakan ya Bapak Ibu. Nanti bisa ditulis di chat atau mau berbicara langsung silakan juga. Nah, namun sebelumnya minta bantuan nanti Bapak Ibu bisa mengakses tautan daftar hadir yang dibagikan di meeting meeting room kita ya di chat pertemuan kita. Tolong Bapak Ibu akses dan mengisi datanya. Ini akan sangat baik untuk kami bisa mengetahui berapa banyak yang sudah hadir dan juga menyimak informasi ini, gitu ya. Nah, baik. Sambil mengisi, kita akan dengar pertanyaan pertama terlebih dahulu. Bapak Ibu orang tua Timothy, K3A. Silakan Bu, Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang untuk semua.
Pertanyaan Selamat siang, saya, Bu. ketika anak-anak akan melakukan tes pada tanggal 3 sampai 14 Februari dan keluar hasilnya, apakah akan mempengaruhi ketika penempatan kelasnya? Apakah dibaurkan atau ada kelas khusus untuk anak-anak yang memiliki kemampuan mungkin kurang di bagian eh, salah satu bagian yang dinilai dalam aspek tersebut? Apakah ada Hmm. pembedaan kelasnya ketika masuk ke kelas 1 atau dibaurkan nanti setelah kelas 1 teach mungkin tadi yang dijelaskan akan Iya, dilaksanakan betul. pada pelajaran berikutnya. Apakah Hmm. itu akan disatukan dengan eh, proses pembelajarannya atau dia harus dikhususkan seperti itu? Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih, Bu, ya sudah bertanya. Terkait dengan pembagian murid di kelas 1, kami memang akan selalu terus memperhatikan sebaran bagaimana karakteristik murid dalam kelas. Jadi memang nanti sebenarnya, Bu, tidak akan ada kelas khusus semuanya yang misalnya eh, catatan-catatan akademiknya yang bawah begitu ya. Itu akan kita atur berbaur bersama di dalam kelas. Eh, Pasti kami akan pikirkan eh, keseimbangan potensi karakteristik anak-anak di dalam kelas, Bu. Ya. Tetapi tadi ada penjelasan ketika mengikuti teach akan ada beberapa sesi yang dia akan diambil, ditarik ya secara khusus dan akan bersama dengan konselor. Hmm. Begitu Bu ya gambarannya. Jadi ini tidak akan ada penempatan murid secara khusus berdasarkan hasil teach ya. Jadi semua akan tetap berbaur, diatur keseimbangan sesuai dengan karakteristik murid. Iya, demikian ya Bu, Bapak Ibu. Semoga bisa menjawab ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Jadi 3 Februari sampai 14 Februari akan ada search ya untuk mengamati melihat beberapa area tadi yang Ibu Valeri sudah jelaskan. Dan ketika nanti hasilnya sudah ada, kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua untuk bisa kita ketahui anak kalau memang ada area-area yang butuh kita perkuat, inilah yang akan kita rekomendasikan untuk mengikuti teach di tahun ajaran berikut. Silakan. Kalau akses di chat, kalau memungkin harusnya bisa ya, bisa tulis di chat juga, mau personal ke Ibu Valeri atau langsung kepada Alvin atau juga di dalam room kita, silakan. Sambil menunggu, Bu Valeri mungkin di penekanan search tadi mungkin bisa apakah ada yang bisa ditambahkan? Iya, Pak Dalvin. Mungkin beberapa Bapak Ibu nanti akan lebih concern ketika hasil search-nya sudah keluar gitu ya Bapak Ibu. Em, jangan takut Bapak Ibu ataupun jangan memaksakan atau menekan anak gitu ya terkait hasil search ini gitu. Selagi anak lebih nyaman ketika nantinya melalui tesnya, ini akan membantu untuk hasil tesnya juga sih Bapak Ibu. Karena sebenarnya kami melihat bukan kemampuan mereka dalam membaca ataupun menulis, tapi dari aspek-aspek dasarnya lagi yang tadi. Apakah visual mereka sudah baik, auditori mereka sudah baik, cara mereka menggunakan pensil mereka sudah tepat atau belum, ataupun yang aspek-aspek yang lain tadi ya gitu. Jadi Bapak Ibu jangan langsung nantinya takut atau bagaimana gitu. Dan apakah hasilnya akan menentukan ke depannya seperti apa? Tidak gitu Bapak Ibu. Tadi yang saya sampaikan juga hasilnya sebagai bentuk identifikasi ya untuk kita melihat kekuatan dan kelemahan anak. Bagaimana kita melihat kebutuhan anak juga kayak gitu. Kira-kira apa aspek yang memang masih belum terpenuhi nih gitu. Untuk mereka perlu latihan lagi. Jadi um,
tidak menjadi tolak ukur begitu ya Bapak Ibu, untuk nantinya kedepannya akan anaknya mungkin oh ya akan baik-baik aja, atau yang oh ini akan parah banget gitu, enggak juga kayak gitu. Jadi ini salah satu instrumen untuk membantu Bapak Ibu mengenal anak Bapak Ibu lebih lagi sih. Bahkan kami pun sangat terbantu dengan hasil laporan ini juga. Iya, silakan Papa Dava ya. Iya, selamat siang. Terima kasih Bu Valerie, Pak Alvin, untuk kesempatannya. Pertama-tama terima kasih. Ini program yang sangat bagus menurut saya ya. Ini program yang sangat bagus. Terus pertanyaannya satu Bu, pada saat nanti kegiatan search ini dari tanggal 3 sampai 14 Februari, misalnya ada gilirannya Dava, apakah itu perlu pendampingan eh, dari kita orang tua juga, ataukah memang tes ini murni hanya diikuti oleh anak? Itu Bu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, memang kami mengakui sungguh bahwa perkembangan gadget ini juga mempengaruhi Bu, salah satunya. Dari yang memang bahasa Inggris itu tanpa kita kasih belajar lagi, mereka sudah bisa tangkap. Nah, salah satu kesulitan Dava adalah misalnya kita memberikan perintah, dia lagi asik nih dengan satu kegiatan, kita memberikan perintah, Dava tolong tutup pintu, itu sama sekali tidak ditangkap. Nah, tapi ketika uh, kita bilang close the door, nah itu cepat sekali. Itu jadi tantangan juga buat kita sebenarnya. Makanya Dava ini sudah 2 tahun di TK. Tahun ini sama yang tahun sebelumnya dari TK di sekolah yang lain. Begitu, Bu. Terima kasih. Thank you Papa Dava. Iya, untuk search sendiri kita akan tes anaknya satu-satu, Bapak. Jadi nggak perlu untuk orang tua untuk hadir begitu. Paling nanti setelah tes, kalau pulang sekolah begitu mungkin bisa tanya-tanya sih gitu sama anaknya. Tapi selama tes memang tidak perlu eh, didampingi atau perlu yang seperti apa sih gitu ya, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu cukup ya sediakan yang terbaik, anaknya udah tidur cukup, makan yang baik kayak gitu. Jadi seperti layaknya biasa saja kayak gitu. Jadi nggak perlu yang persiapan yang bagaimana sih gitu ya, Bapak Dava gitu. Kalau tadi ya yang beda beda bahasa dia baru nangkepnya lebih cepat bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Jangan-jangan memang dia secara pemahaman lebih mudah di bahasa Inggris begitu. Nah berarti uh, mungkin papa mama di rumah gitu ya perlu sepakati mau pakai bahasa apa begitu untuk di rumah. Dan kalaupun misalnya di bahasa Indonesia yang mau difokuskan, berarti tontonannya Dava yang perlu di screening lagi untuk bisa dilihat kira-kira tontonan mana yang bisa memicu di bahasa Inggris. Bukan bahasa Inggris sebagai hal yang buruk ya gitu ya Bapak Dava gitu. Tapi kita perlu untuk bisa fokus dalam satu bahasa dulu gitu. Untuk bisa mencapai pemahaman ini bahasa utamanya anak kayak gitu. Mungkin ini akan menjadi sebuah hal yang membingungkan ketika nantinya mereka mendapatkan informasi mana yang bahasa Inggris dan mana bahasa Indonesia yang mereka pahami kayak gitu. Makanya dalam belajar memang tidak apa-apa belajar banyak bahasa, tapi di rumah perlu untuk bisa ditentukan bahasa utamanya itu apa dan perlu dipastikan bahwa bahasa utama ini harus settle dulu, harus tepat dulu sebelum mereka belajar bahasa yang lainnya kayak gitu. Sama halnya ketika membaca begitu. Membaca ya perlu settle dulu. Mau bahasa apa dulu yang perlu bisa dibaca? Bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya kayak gitu. Nah, berarti harus bahasa Indonesianya harus mantep dulu sebelum anak-anak nantinya bisa belajar bahasa Inggris kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya anak-anak sekarang memang suka ya dengan bahasa Inggris yang lebih simpel kayak gitu. Nah, mungkin kalau instruksi bisa pakai bahasa Inggris, tapi kalau misalnya diskusi, apakah nangkep nggak pakai bahasa Indonesia? Atau jangan-jangan nggak nangkep nih, maunya pakai bahasa Inggris. Nah, perlu
lihat juga sih gitu dari Papa juga yang melihat kalau misalnya ngobrol sama Dava nyambungnya kalau ditegur atau misalnya di instruksi doang kah yang di bahasa Inggris atau ketika lagi komunikasi, lagi diskusi nyambung gitu ya dalam satu bahasa misalnya bahasa Indonesia kayak gitu sih. Mungkin semoga menjawab ya Papa Dava dan mungkin Bapak Ibu lainnya begitu. Ya, terima kasih Bu Valerie dan Bapak tadi juga ya yang sudah bertanya. Kita persilakan Bapak Ibu orang tua yang lain. Kita masih punya kurang lebih 15 menit. Silakan mari kita gunakan waktu kesempatan yang baik untuk mengelaborasi ya rencana ini. Pak Dalvin ada yang bertanya ke saya ya, chat pribadi begitu. Oke, ya Apakah silakan. program Teach ini akan dilakukan untuk kelas besar juga atau tidak? Saya bantu jawab ya Bapak Ibu. Program ini masih dijalani untuk anak-anak yang mau kelas 1. Jadi di kelas 1 dulu gitu ya Bapak Ibu. Karena ini masih berjalan gitu ya, baru mulai begitu dan memang targetnya adalah untuk anak-anak di fase A nih kelas 1 2 nantinya gitu. Kemampuan mereka dalam membaca dan menulis. Jadi untuk kelas besar kami tidak melakukan program ini sih gitu Bapak Ibu, tapi kami menerapkan DI yang tadi disampaikan oleh Pak Dalvin di sebelumnya yang di awal gitu. Kami melakukan program pembelajaran yang memang secara khusus melihat kebutuhan anak-anak kayak gitu. Semoga membantu ya Bapak Ibu. Iya. Terima kasih Bu Valerie ya. Iya, jadi memang ini adalah intervensi dini untuk batas usia di kelas 1 ya. Jadi memang untuk kelas besar instrumen search itu tidak relevan bagi mereka karena itu memang akan melihat lagi tadi beberapa hal dasar yang Bu Valerie sudah sampaikan. Kelas besar kita ada DI, Differentiated Instruction, yang kita sudah jalankan sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi ketika wali kelas menginfokan ada hal-hal apa yang akan ditindaklanjuti sesuai dengan murid, nah, biasanya itu adalah bagian dari differentiated instruction yang sudah jalan di dalam kelas besar. Silakan jika ada yang chat juga mungkin ke Bapak Ibu staff nanti minta bantuan dicek. Permisi Pak Dalvin, Ya. saya mau mengingatkan untuk orang tua yang mungkin belum mengisi daftar hadir. Saya lihat ini partisipan kita kalau di Zoom ada 64 yang mengisi, baru 44 orang untuk daftar hadir. Jadi Bapak Ibu yang belum mengisi, mohon untuk mengisi sudah dibagikan di chat untuk link daftar hadirnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sela. Ya Pak, ada yang tanya lagi melalui Oke. pribadi private chat lagi ya Pak. Ya, silakan. Silakan. Kalau misalnya ada perhatian khusus dari hasil search-nya, apakah ada pertemuan dengan orang tua anak atau tidak? Tentunya akan ada ya gitu Bapak Ibu. Jadi dari laporan yang Bapak Ibu dapatkan nantinya, kami pun akan menjelaskan lagi untuk aspek-aspek apa saja dan bagaimana cara membaca laporan itu gitu Bapak Ibu. Jadi untuk anak-anak yang memang nantinya memang perlu bantuan gitu ada perhatian khusus tadi gitu ya Bapak Ibu. Nah, maka dari itu akan kami ajak untuk bisa kami dukung rekomendasikan mengikuti program Teach ini gitu ya. Karena program Teach ini sebagai bantuan gitu ya, bantuan untuk anak-anak bisa terpenuhi stimulusnya begitu sih Bapak Ibu. Terus ini ada pertanyaan lagi gitu ya Bapak Ibu terkait apakah pembelajaran program Teach ini akan sama-sama dilaksanakan dengan program belajar biasa di grade 1 atau tidak? Iya, betul Bapak Ibu. Jadi, seiring berjalannya kelas 1, anak-anak ini akan beberapa kali gitu ya, untuk bisa di pull out kayak gitu. Jadi, memang di jam pembelajaran. Ataupun bisa di luar jam pembelajaran, tapi itu balik lagi ada syarat dan ketentuannya dan memang ada jam-jamnya gitu Bapak Ibu. Jadi, istilahnya
Bapak Ibu perlu booking jamnya khusus anak kayak gitu. Jadi memang nanti bisa disesuaikan gitu. Setiap minggunya 2 kali pertemuan kayak gitu. Ya, itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ya tadi yang apakah selama jam sekolah atau di luar jam sekolah. Jadi bisa di jam sekolahnya Bapak Ibu ataupun bisa di luar jam sekolah. Tapi biasanya nggak jauh dari jam pulang anak-anak gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang kita juga melihat kemampuan anak jangan sampai terlalu overwhelmed dengan belajar juga kayak gitu. Ya, ini ada pertanyaan lagi ya Pak Dalvin, saya bacain aja ya Pak. Misalkan ada anak mau ke kelas 1 tapi dia belum bisa sepenuhnya menulis atau kurang dalam belajar. Anak tersebut apakah tidak naik kelas atau bagaimana Ibu? Ya, mungkin Pak Dalvin bisa bantu jawab Pak. Iya, konteks belum bisa menulis dan sebenarnya gini Bapak Ibu, ekspektasi kita untuk masuk kelas 1, anak tidak harus bisa membaca dan tidak harus lancar menulis, ya. Tapi setidaknya kemampuan dasar nanti akan ada di salah satu tesnya, itu adalah kemampuan dasar dalam setidaknya memegang pensil, ya. Pensil grade-nya itu seperti apa. Dan tadi 10 aspek itu yang sebenarnya kita akan cek, bukan untuk apakah anak boleh naik ke kelas 1 atau tidak, tetapi justru itu akan menjadi catatan kita terkait dengan perkembangan yang sudah berkembang dengan baik dan apa yang belum, ya. Jadi misalnya ternyata ada bagian-bagian yang masih terus belum sepenuhnya berkembang dengan baik sesuai dengan hasil search, berarti kita nanti akan ada kategori, apakah dia kategori masuk ke dalam yang direkomendasikan untuk mengikuti teach atau tidak, gitu ya. Jadi kalau misalnya akan masuk, kita rekomendasikan mengikuti teach, program teach, kita akan komunikasikan dengan Bapak Ibu dengan memaparkan tadi hal-hal apa yang sudah dicermati dan bagaimana hasil dari observasi itu, ya, dari search yang dilakukan. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini akan sangat baik sekali buat kita. Kita punya instrumen untuk bisa membantu kesiapan anak di usia SD. Dan tadi kalau Bapak Ibu perhatikan piramida belajar, ini yang kita sedang perkuat. Bagaimana dari usia dini mereka, di usia TK, bahkan sampai di usia kelas 1, ini adalah momen untuk kita makin memperhatikan hal-hal yang esensi yang bisa kita bantu dalam perkembangan anak. Sehingga mereka yang kuat nanti dengan landasan akademik ini, harapannya pembelajaran mereka ke depan itu akan sangat membantu bagi mereka gitu. Iya. Ya, terima kasih Pak Dalvin. Iya gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan takut apakah anak kelas 1 udah harus baca dan nulis, tidak gitu ya Bapak Ibu. Bahkan di momen inilah kita malah menggenjotkan lagi nih, mempush lebih lagi untuk anak-anak untuk bisa membaca dan menulis kayak gitu. Ini pertanyaan lagi Pak Dalvin ya. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya gitu. Apakah program Teach ini ada pembayaran khusus untuk program pembelajarannya gitu? Mungkin Pak Dalvin boleh bantu jawab juga ya Pak terkait ini. Iya. Ya, jadi untuk program Teach ini memang dia akan ada pembayaran khusus karena ini memang layanan tambahan dan sifatnya memang adalah program yang kita persiapkan dengan resource yang kita adopsi dan bukan kita buat sendiri Bapak Ibu, ya. Jadi trainingnya secara khusus memang akan dibimbing oleh konselor-konselor di sekolah kita dan akan ada waktu khusus juga bagi mereka untuk dipersiapkan dalam melakukan ya, akan ada training untuk program Teach ini sendiri. Nah, namun memang besarannya nanti kami akan komunikasikan dari hasil yang kita dapatkan sesuai dengan hasil search dan nanti kami akan komunikasikan kepada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kami berharap bagaimana kita mempersiapkan anak untuk mengikuti search ini tidak menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, ya, atau menjadi
bagi kita akhirnya kita bertanya-tanya, semoga anak saya lulus atau tidak, begitu ya. Tapi kita berharap ini adalah satu eh, sarana yang kita gunakan untuk bisa memperhatikan hal-hal penting dalam mempersiapkan pembelajaran murid. Nah, sehingga sebagaimana di unit-unit SDH yang lain yang mereka sudah jalan, bahkan ada yang muridnya sebenarnya tidak direkomendasikan untuk ikut teach, tetapi ada yang minta ya untuk mengajukan boleh nggak masuk, tetap bisa diikutkan. Nah, jadi eh, program teach itu nanti Bapak Ibu dia akan ada bayaran khusus memang di luar SPP bulanan. Nah, nanti kami akan komunikasikan supaya Bapak Ibu orang tua juga bisa dapat gambaran begitu ya terkait dengan bagaimana persiapan-persiapan support yang bisa diberikan ke anak-anak ke depan. Ya, terima kasih Pak Dalvin. Semoga menjawab ya Bapak Ibu pertanyaan Bapak Ibu sekalian begitu. Mungkin sesi tanya jawabnya sudah kali ya Pak Dalvin ya. Saya Ya, mau sampaikan satu quotes Pak ya, yang bisa mungkin Bapak Ibu sebagai orang tua begitu bisa menjadi pegangan juga ataupun jadi penguatannya gitu ya. Bahwa ini young children learn by doing. I hear and I forgot. I see and I remember. I do and I understand. Jadi bantu untuk anak-anak belajar melalui apa yang mereka lakukan gitu ya Bapak Ibu. Dengan apa? Saya mohon gitu ya Bapak Ibu bisa menyediakan waktu untuk anak-anak untuk bisa belajar bersama dengan papa mama juga. Begitu tidak hanya melalui guru di sekolah, tapi di rumah pun papa mama sangat berperan penting untuk perkembangan seorang anak begitu. Di usia golden age mereka. Jangan sampai di usia mereka yang memang perlu banyak perkembangan yang aktif, papa mama akhirnya terlewat begitu. Jadi bisa menjadi panggilan juga ya untuk papa mama yang mau untuk bisa terus mendampingi anak-anak bertumbuh, belajar, bahkan nantinya menginjak sekolah dasar begitu. Mungkin itu saja Pak Dalvin. Terima kasih. Saya balikan ke Pak Dalvin ya. ya. Terima kasih Bu Valerie. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih juga untuk waktu yang sudah kita gunakan bersama ya. Selebihnya Bapak Ibu jika nanti akan ada yang mau mengkonfirmasi kembali bagaimana terkait dengan search dan teach ke depan, boleh ditanyakan langsung ya melalui WA sekolah dan nanti kami akan follow up atau misalnya juga kita bisa bertemu dengan Pak Dalpin atau Bapak Ibu bukan Bapak Ibu ya kalau di TK ibu-ibu ya di wali kelas di TK bisa bertanya dan nanti kami akan follow up untuk memberikan penjelasan. Nah, ya kita akan tutup, kita akan berdoa, minta bantuan Bu Vili untuk pimpin kita dalam doa. Baik, Mama Papa, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran orang tua bersama-sama dengan pihak sekolah boleh mengikuti penjelasan terkait program Sparks untuk adanya bimbingan Tuhan bagi anak-anak yang kami kasihi supaya mereka boleh semakin maksimal di dalam perkembangan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mohon biarlah Engkau memberkati anak-anak ini yang akan mengikuti nantinya search pada tanggal 3 hingga 14 Februari nanti. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka dan kesiapan. Juga para orang tua yang mendukung dari rumah juga boleh tetap diberikan hikmat dalam membimbing anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan juga kami pihak sekolah sukacita, semangat, kesatuan hati, sehingga kami juga boleh melakukan program ini dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, dengan pengharapan dan tujuan bahwa kami rindu melihat anak-anak kami semakin bertumbuh, mengenal Engkau, bertumbuh secara motorik mereka, kognitif mereka,
semua aspek kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh semakin mempermuliakan nama Tuhan dan boleh semakin maksimal di dalam potensi diri yang Tuhan sudah anugerahkan. Terima kasih Tuhan untuk Mama Papa yang sudah memberikan waktu mengikuti materi pada hari ini dalam kesibukan mereka di tempat kerja ataupun di tempat usaha, di rumah mereka. Biar Tuhan yang berkati, Tuhan buat berhasil apa yang orang tua sementara kerjakan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk pertemuan di siang hari ini. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktu yang sudah diluangkan untuk kita bisa bertemu bersama. Setelah ini Bapak Ibu silakan boleh melanjutkan agenda masing-masing. Tuhan memberkati Bapak Ibu.